Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Halo sahabat, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Hani dalam program Titok. Nah, kali ini setelah libur ya kemarin ya sahabat, kita berjumpa lagi. Nah, ini juga seperti biasanya ada narasumber nih dari teman-teman Perhisa nih yang sudah di sebelah nih. Nah, sebelum Hani perkenalkan, Hani juga mau mengingatkan buat sahabat cerdas semuanya ya, bahwa program ini dapat Anda saksikan dan dapat Anda dengarkan di 100,4 FM, di website, Instagram, YouTube, dan juga Facebook Suara Gersik. Nah, kali ini seperti yang tertera di channel YouTube kita, temanya adalah gampang menjadi public influencer dengan substance competence. Nah, ini juga dengan Pak Suhender langsung ya Pak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ani. Ya. Nah, ini minal aizin ya Bapak ya. Sama-sama. Kita bertemu lagi setelah kemarin hampir lumayan lama ya liburan hari raya kemarin ya Pak ya. 4 hari ya itu. Ini bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah senantiasa baik dan lebih baik lagi setelah halal bihalal dengan rekan-rekan, keluarga, dan sanak saudara. Melepas rindu ya Pak ya. Lebih ringan. Nah, baik Bapak, kita memasuki tema yaitu gampang menjadi public influencer nih dengan substance competence. Nah, kalau tadi misalnya sahabat cerdas ini kayak bertanya-tanya ya, sempat Hani juga searching tentang apa sih artinya subconscious ini. Nah, itu adalah alam bawah sadar, betul ya Pak ya? Pikiran bawah sadar ya. Dan juga seperti yang kita tahu nih Pak ya, public influencer itu banyak sekali sekarang dipelajari nih, karena tekniknya memang untuk skill apa aja itu diperlukan ya Pak ya, di dunia kerja maupun di dunia misalnya di pendidikan dan lain-lain tuh sangat berpengaruh sekali. Nah, ini kita akan mempelajari nih bagaimana sih gampangnya menjadi public influencer. Tapi katanya susah nih Pak. Karena biasanya kan kalau public influencer mungkin kita, kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Pak ya, itu kan kalau misalnya kita berada di depan orang atau di depan banyak orang, itu biasanya kita sudah matang nih persiapannya. Namun ternyata eksekusi di hari H tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, wah saya ini pengennya nanti gini baik gitu kan. Ternyata terkadang mungkin ada faktor dari dirinya kita sendiri atau dari orang yang memberikan respon kepada kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu bagaimana Pak untuk mengatasi hal tersebut? Ya, baik para pemirsa dan para rekan-rekan di studio, Mbak Hani. Jadi sore ini mungkin kita lebih mengarah pada sharing ya Mbak Hani, karena keilmuan ini juga telah dipelajari secara intermediate oleh Mbak Hani selaku broadcaster ya. Jadi memang public influencer, kalau lebih gampangnya kita bilang public speaker lah. Cuman di sini speakernya lebih mengarah pada untuk menginfluence dari dalam rangka untuk mempengaruhi audiens atau lawan komunikasi atau komunikan. Jadi di sini kita lakukan pendekatan dengan subconscious competence. Jadi subconscious adalah pikiran bawah sadar atau yang bisa dibilang dengan alam bawah sadar, sedangkan competence adalah keahlian atau keterampilan. Jadi harapan kita semua selaku seorang public speaker adalah memiliki sebuah keterampilan, di mana keterampilan ini menjadi program otomatis di bawah sadar. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun dibutuhkan, kita berbicara di depan orang atau bahkan di depan audiens secara luas, itu bisa langsung dapat kita gunakan keahlian ini. Dan di dalam dunia hipnosis sendiri, ternyata untuk membentuk sebuah subconscious competence itu sangat mudah. Jadi kita kan telah memahami 5 jalan utama masuknya informasi dalam pikiran bawah sadar. Nah, dengan memahami itu nanti kita bisa gunakan berbagai macam program dengan menggunakan metode-metode ini. Sehingga salah satunya adalah untuk public influencer atau public speaker. Jadi nanti kita akan mengupas Mbak Ani tentang 3 tahap syarat dasar yang harus dimiliki oleh seorang public influencer. Yang pertama adalah modal otoritas. Yang kedua adalah modal data atau bahan atau materi. Dan yang ketiga adalah modal delivery atau penyampaian. Jadi 3 modal ini mutlak harus dimiliki seorang public speaker atau public influencer. Nah, sekarang kita kupas.
Misalkan kita membahas tentang modal otoritas. Jadi kita akan bisa menjadi seorang pembicara yang sangat efektif, efisien, dan sangat berkualitas apabila kita telah memiliki otoritas di depan audien atau pendengar. Lah, otoritas datangnya dari mana? Nah, ini kita kan tahu bahwasanya salah satu pintu masuknya informasi dalam pikiran bawah sadar adalah melalui seorang figur otoritas. Maka kita harus menjadi seorang otoritas di bidang yang dikehendaki oleh masyarakat. Misalkan masyarakat menghendaki adanya informasi tentang cara untuk membuat program siaran yang baik. Maka seorang otoritas adalah seseorang yang telah terlebih dahulu atau telah matang, telah diakui kompetensinya oleh masyarakat di bidang penyiaran. Maka itulah yang disebut otoritas. Nah, seseorang ini pasti karena dia tiap harinya, sehari-harinya, setiap waktu, setiap saat itu bergelut dengan penyiaran. Maka masyarakat dengan secara otomatis akan percaya bahwa yang akan disampaikan seorang otoritas ini pasti kredibel, pasti berbobot, karena disampaikan oleh pakarnya. Nah, itulah yang disebut otoritas. Jadi kita itu harus memilih di mana kita berada. Jadi jangan sampai kita itu menjadi seorang public speaker atau influencer di bidang yang bukan bidangnya kita, atau di bidang yang bukan tempat kita. Kecuali kalau kita mendapatkan rekomendasi dari seorang yang lebih dulu berotoritas di sana. Misal, saya bukan menyiar, tapi saya punya kemampuan berbicara yang baik di depan audien. Kemudian oleh kepala program radio, saya di branding dulu Mbak Ani. Jadi di branding, bahwasanya yang akan datang adalah pembicaranya adalah Pak Suhendar. Beliau adalah seorang ini. Nah, dari pengalamannya ini disampaikan pada saat untuk membangun otoritas. Yang bangun kan siapa? Ya si pemilik radio ini. Sehingga otoritasnya akan terbentuk di sana. Yang bentuk siapa? Orang yang lebih dulu berotoritas di sana. Namanya itu branding. Kalau dalam bahasanya kita sadar di branding. Atau dibuatkan otoritas di bidang tersebut. Karena kebetulan Pak Suhendar ini adalah bukan berotoritas di bidang penyiaran. Tapi dibangun dulu brandingnya. Ya, itu namanya membangun otoritas dulu. Jadi seorang pembicara yang baik diawali dengan otoritas. Karena dengan berotoritas maka calon pendengar itu akan membuka lebar-lebar pikiran bawah sadarnya atau pikirannya untuk menerima segala informasi yang akan disampaikan oleh seseorang yang dianggap punya otoritas di bidang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah data, materi atau bahan. Jadi seorang pembicara yang baik itu harus menguasai data, menguasai bahan, dan menguasai materi. Bagaimana caranya? Kita gunakan lagi pintu yang kedua, yaitu repetisi. Ya. Jadi materi atau bahan itu seyogianya kita pelajari dulu 1 sampai 2, 3 kali, kemudian kita pahami baru dapat kita sampaikan. Jangan sampai seorang public speaker itu ketika hendak berbicara di depan umum walaupun berotoritas di sana tapi nggak menguasai bahan. Misal seorang broadcaster ya, akan menyiarkan masalah perakiraan cuaca. Dia lupa. Walaupun dia sudah handal mencapai perakiraan cuaca, ternyata sejam sebelumnya ada rilis perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan. Dia lupa bahwasanya rilisnya belum dibaca, belum dipelajari, tapi sudah harus menyampaikan. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Pasti perakiraan cuaca sejam sebelumnya atau perakiraan cuaca sehari sebelumnya. Itu akhirnya datanya kurang kredibel. Ya, sehingga data menjadi penting di sini untuk benar-benar dikuasai, dipahami oleh seorang public speaker atau influencer. Dan yang ketiga adalah delivery, yaitu cara penyampaian, cara mentransformasikan informasi yang dimiliki oleh seorang komunikator ya kepada komunikan. Nah, cara ini yang harus kita bedah. Jadi ada suara, ada sikap, ada penampilan, dan juga ada cara pembungkusan materi kalau memang dibutuhkan
adanya sebuah slide atau pointer. Nah, ini 3 poin ini yang memang harus dipelajari. Cuman ketika kita melakukan pendekatan pada subconscious competence, maka yang perlu kita garis bawahi adalah 5 pintu utama masuknya informasi dalam pikiran bawah sadar. Harapannya tidak hanya selaku public speaker atau influencer yang lancar berbicara di muka umum, tapi juga apapun yang disampaikan itu mudah diterima oleh pendengar. Sehingga tujuan untuk memanipulasi pikiran pendengar itu akan mudah dicapai. Dan maaf, kata manipulasi di sini bukan manipulasi dalam artian yang negatif, tidak. Tapi manipulasi adalah bagaimana kita memanajemeni atau mengatur, mempola informasi ini akan pasti sangat mudah diterima oleh pendengar. Itu namanya memanipulasi informasi agar cepat tersampaikan dan efektif sampai kepada pendengar sesuai dengan niat ataupun sasaran yang ingin kita capai. Begitu Mbak Ani. Oke, wah jadi memang sebagai public influencer itu juga harus ada materi-materi atau modal tadi ya Pak ya, 3 modal yang harus kita persiapkan dulu memang sebelum diri kita ini siap untuk publik. Nah, tapi Pak biasanya kan juga dengan apa yang kita persiapkan nih Pak ya, itu kan kita sering kali dipengaruhi nih rasa mungkin pikiran-pikiran yang negatif, gimana, wah nanti gimana ya kalau responnya orang itu begini. Nah kalau misalnya memang kita tahu kalau misalnya beberapa orang di luar sana ini juga mentalnya ini tidak mungkin bisa dikatakan tidak sekuat yang ada misalnya gitu. Bagaimana Pak? Misalnya ada rasa gugup atau selalu negative thinking misalnya gitu. Jadi gini, kembali pada syarat pertama yaitu otoritas. Jadi pembicara itu sudah harus sadar bahwa dirinya memang sudah dianggap oleh pendengar sebagai orang yang ahli di bidangnya. Ya. Jadi apapun yang akan dia katakan pasti akan didengarkan. Modal ini yang harus disadari. Jadi makanya tadi kan untuk memperoleh otoritas selain datang dari kemampuannya pribadi juga bisa melalui branding melalui orang lain. Entah dari orang yang lebih tinggi, mungkin dari atasannya, atau dari orang yang lebih dulu expert di bidang tersebut untuk membranding kita sebagai pembicara. Nah, dengan sudah mengetahui itu sudah menjadi keyakinan tersendiri seharusnya, bahwasanya, oh ternyata saya sudah dianggap spesial oleh pendengar saya. Saya sudah dikondisikan sebagai yang khusus, sebagai yang ahli di bidang ini. Maka nanti apapun yang saya sampaikan pasti akan didengarkan. Ya kan? Jadi bukan lagi canggung, takut salah, takut berbicara, gemetar atau apa. Karena memang dia sudah harus sadar bahwasanya saya sudah otoritas di bidang ini. Karena apa? Omongan seorang otoritas, seorang otorisator, seseorang yang sudah berada level expert, dianggap expert di bidang itu pasti akan didengarkan oleh pendengar. Nah, sikap ini harus dimiliki. Nah, jadi teori inilah yang penting dimiliki oleh seorang pembicara. Jadi memang ketika dia berbicara pasti setiap perkataannya sudah ditunggu-tunggu oleh pendengarnya. Begitu, Mbak. Jadi dengan kata lain kita harus pede gitu ya, Pak. Iya, memang harus pede mana nanti di penyampaian gitu ya. Dengan apa yang kita persiapkan gitu ya, Pak. Tapi tentunya memang modal itu tidak bisa hanya satu saja yang diterapkan, tapi harus tiga-tiganya ya Pak. Iya, betul. Baik Pak, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak ya silakan. tentang gampangnya menjadi public influencer dengan subconscious kompetensi ini Pak ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu sahabat. Buat sahabat cerdas semuanya, silakan untuk berkomentar di channel YouTube kita maupun di live streaming Instagram kita. Kita tunggu sampai akhir sesi nanti ya sahabat. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Suara Gersik. Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat,
kembali lagi bersama saya Hani dalam program T-Talk. Nah, kalau tadi kita sudah bahas dikit ya Pak ya, masih belum jauh nih ya Pak ya, tentang gampangnya menjadi public influencer dengan subconscious competence. Nah, kalau tadi yang sudah dipaparkan Pak Suhendar, itu ada 3 modal sebagai persyaratan dasar ya Pak ya, sebagai public influencer. Nah, mungkin Pak, ini juga pertanyaan yang saya akan ajukan, kalau misalnya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita menghadapi serangan-serangan dari luar, misalnya kita sebagai public influencer atau public speaker dan lain-lain, maksudnya kita dituntut untuk berbicara dengan banyak orang, langsung maupun nggak langsung ya Pak ya. Kalau kita masih pandemi seperti ini kan banyak kita bertemu dengan online. Nah, itu apalagi kalau menurut saya online dengan tidak online lebih ganas online Pak. Karena orang-orang kadang berpikir, tidak kelihatan wajah saya ini meskipun hanya tertera. Nah, maka pasti saya tidak akan malu. Nah, tapi ketika kalau misalnya kita bertemu di suatu acara yang besar, itu kan terlihat langsung ya Pak, jadi agak menjaga omongan. Nah, kalau misalnya nih Pak, kalau dapat misalnya kata-kata yang kurang mengenakan ketika ada di komentar atau mungkin langsung feedback dan lain-lain seperti itu, akhirnya yang 3 modal yang sudah kita persiapkan tadi itu bisa dikatakan buyar gitu Pak. Nah, mengatasi hal tersebut seperti apa Pak? Ya, jadi gini, ini tip Pak Nia. Jadi ketika kita terbuyarkan konsentrasi kita dalam rangka mendelivery sebuah informasi atau gagasan di depan khalayak umum, baik secara daring maupun laring ya. Jadi memang yang perlu kita pahami adalah pada konsep awal tujuan kita itu apa. Jadi kalau kita sudah jelas tujuan kita itu apa, maka kita harus fokus. Nah, untuk menjaga fokus ini memang harus benar-benar kualitas. Nah, untuk menjaga kualitas, kita juga harus tahu strateginya. Jadi ketika di tengah perjalanan kita berbicara ada haters, kemudian ada sanggahan, kemudian akan ada kritikan, itu ya memang terima saja kritikan itu, kita dengarkan. Kemudian setelah yang bersangkutan menyampaikan kritikannya, sarannya, maka jangan langsung dijawab. Jadi silakan ambil nafas dulu, tahan 2-3 detik, hembuskan pelan-pelan, maka saya jamin di saat itu Anda kembali fokus lagi pada prioritas tujuan Anda. Karena apa? Dengan Anda mengambil nafas sebentar, tahan 2-3 detik, dan keluarkan pelan-pelan, maka Anda gelombang otaknya yang tadi sempat kembali kepada gelombang otak beta, yaitu gelombang otak aktif ya, dengan fokus antara 4-8 titik fokus, maka ketika Anda menarik nafas dalam-dalam, tahan 2-3 detik, keluarkan pelan-pelan, itu Anda akan kembali pada satu titik fokus yang menjadi tujuan Mbak Hani berbicara sebelumnya. Nah, tinggal bagaimana untuk mensikapi kritikan yang ada. Ya, dengan kita pada fokus, maka yang kita akses adalah data di subconscious mind ya. Subconscious mind itu adalah pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar, di mana di situ letak gudang informasi yang kita butuhkan. Nah, pada saat kita dalam satu titik fokus dalam keadaan gelombang otak theta itu, atau alfa ya, alfa dulu aja di otak alfa, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan jawaban yang sangat berkualitas untuk lawan bicara kita. Entah itu jawabannya dalam rangka untuk menjawab atau jawaban dalam rangka untuk mengkanter pernyataan dari lawan bicara atau haters kita. Jadi yang terpenting ketika ada serangan haters, ada usulan, sanggahan, saran, maka tidak langsung direspon seketika itu juga, alias dengan cara refleks. Karena apa? Kalau refleks berarti itu jawaban otomatis yang keluar bisa datang dari stimulus emosi. Ketika stimulus emosi yang keluar, maka nanti nggak terkontrol tujuan arah pembicaraannya. Maka kita hendaknya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang bilang suwung sebentar. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu jeda. Jadi kita jeda 2-3 detik untuk mengambil nafas, tahan, dan keluarkan pelan-pelan. Nah, mungkin kebutuhan jeda itu ketika butuh menahannya 2-3 detik dan dikeluarkan pelan-pelan, maka kurang lebih 2 detik mengeluarkan, maka kita butuh jeda selama 5 detik. Disitulah nanti kita lebih segar,
Dan posisi kesadaran otak kita ada di bawah sadar, di mana di situ telah tersedia berbagai macam opsi jawaban, dan Mbak Hani nanti pasti akan ketemu dengan jawaban yang paling efektif. Entah untuk mengkanter, entah untuk menjawab dengan sesuai dengan tema yang dibutuhkan. Jadi keterampilan jedah ini yang harus kita kuasai juga. Nah, keterampilan jedah ini pernah juga dicontohkan oleh seorang pendiri Apple, Mbak. Pendiri Apple itu bisa kita cari videonya di YouTube. Jadi ketika beliau mendapatkan serangan haters ketika melakukan launching sebuah produk, maka dia nggak langsung menjawab, tapi dia justru duduk, kemudian tarik nafas dalam, nah seperti itu. Baru dia jawab kenapa dia menciptakan produk semacam itu. Nah, ini adalah sebuah contoh dan tidak hanya dilakukan oleh pendiri Apple, tapi juga oleh Bill Gates, kemudian kalau tokoh-tokoh Indonesia itu seperti Insinyur Soekarno, kemudian Presiden kita Bapak SBY, bahkan Presiden saat ini Pak Jokowi juga, beliau-beliau ini sering sekali melakukan jedah di dalam setiap kali memberikan statement kenegaraan. Nah, disitulah tampak kearifan, kebijaksanaan seorang public figure. Jika dia mampu mengontrol emosinya. Lah, ini juga harus kita tiru dan ini rumusnya memang. Jadi untuk bisa menguasai diri agar tidak terlalu buyar atau kemana-mana, maka jedahlah. Dengan cara apa? Tarik nafas dalam-dalam, tahan 2-3 detik, keluarkan pelan-pelan. Maka Anda akan tetap fokus pada tujuan Anda berbicara semula. Begitu, jadi Mbak. Memang ada tips yang bisa kita terapkan ya Pak ya. Mungkin ini juga bisa berguna untuk saya nih Pak ya. Jadi ketika misalnya ada beberapa statement yang bisa jadi serangan untuk kita, itu sebaiknya tadi yang dikatakan mengambil jeda untuk menenangkan diri kita juga ya Pak ya. Betul. Sambil kita juga memikirkan secara cepat apa yang akan kita respon kepada publik gitu. Nah, dan juga Pak, kalau misalnya ini kan public influencer, kalau misalnya 3 modal tadi sudah kita terapkan. Nah, kalau adakah memang dari sisi gerak-gerik kita, itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar mereka enggak? Sehingga mereka ini bisa terpengaruh, misalnya pakailah produk ini gitu ya Pak ya. Nah, itu kan apakah hanya dengan mungkin voice saja, tapi kan sekarang kan juga banyak teknologi yang punya visual, misalnya YouTube atau dan lain-lain. Memang kalau memang di radio, intonasi dan penekanan memang harus diterapkan ya Pak ya. Nah, apakah memang ada sorot mata atau gerak-gerik kita itu apakah memang bisa mempengaruhi alam bawah sadar mereka sih Pak? Ya, jadi di pengetahuan ini maka kita akan mengarah pada komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu tidak hanya berdasarkan kepada verbal atau bahasa secara lisan. Karena bahasa sendiri ada 2 macam, ada verbal dan non-verbal. Akan lebih baik ketika 2 kombinasi ini dilakukan bersama-sama. Jadi kalau di dalam keadaan offline, misalkan ya, di radio itu maka yang lebih penekanan pada intonasi dan ritme. Jadi harus jelas, diksinya jelas, penekanannya jelas di mana sehingga jelas maksud yang akan disampaikan, poinnya kemana jelas. Sedangkan kalau di online ataupun secara langsung di muka umum, maka akan lebih mudah lagi menyampaikannya karena ditunjang dengan nonverbalnya, bisa dengan mimik, sorot mata, dan gerak tangan ataupun tubuh. Ya, jadi ketika bilang gunakan produk ini di setiap hari Anda, maka Anda akan mendapatkan kualitas yang A, B, C. Maka dengan gerakan Anda akan lebih jelas. Karena apa? Modalitas daripada pendengar itu kan minimal 3 yang aktif, yang sangat peka, yaitu modalitas penglihatan, modalitas pendengaran, dan modalitas perasaan. Jadi orang melihat, mendengar, dan merasa ketika 3 sekaligus ini masuk sebagai stimulus ke dalam pikiran bawah sadar, maka betapa efektifnya informasi itu akan diterima oleh bawah sadar. Kalau di radio mungkin maksimal 2 Mbak Hani. Jadi hanya pada modalitas pendengaran dan modalitas perasaan. Nah, perasaannya dari mana? Dari penekanan dan ritme dan diksi tadi.
itu maka dirasakan, oh iya rasanya seperti ini, maka 2 yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Tapi kalau secara langsung baik online maupun di dalam offline ya, offline secara langsung laring itu, maka 3 yang akan bisa masuk dari pendengaran, penglihatan dan perasaan. Maka penting, jadi penekanan intonasinya, ritmenya, diksinya, dan juga gerakan bibirnya, matanya, kemudian tangan dan tubuh itu berpengaruh untuk mempengaruhi audiens. Kadang ada yang bilang, gunakan parfum ini. Nah, ketika kita mau mengarah kepada indera yang keempat, gustatory atau pengecap atau pembau ya, maka kita mensponsorkan parfum misalkan. Ternyata kita nggak pakai parfum itu, kira-kira sampai di mana tingkat keyakinan calon pembeli ini, ya kan? Tapi kalau ternyata gunakan parfum ini, maka aroma tubuh Anda akan tercium 10-30 meter dari jarak Anda berdiri. Nah, ternyata si kitanya nggak pakai, mana nggak ada baunya. Tapi kalau kita pakai juga produk itu, maka akan lebih meyakinkan. Jadi 5 modalitas, ini bukan 5 jalan masuk ya, tapi 5 modalitas. Jadi ada indera. Nah, indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan perabaan. Ini dan pengecap ya, itu harus kita sasar 5 jalan masuk untuk indera ini lah. Ketika kita secara langsung itu lebih mudah nanti. Jadi kita bilang misalkan makanan, enak ini, tapi nggak diambil. Kira-kira sampai di mana tingkat pencapaian kepahaman daripada pendengar. Kalau kita nggak menyendoknya, kemudian kita masukkan ke mulut dan kita rasakan lezat. Ya, jadi kita gunakan itu harus. Jadi ketika mereka melihat kita menyendok, kita masukkan mulut, kita kecap, kemudian ekspresi kita baik dari mata, kemudian hidung, telinga, dan gerakan tubuh itu yang buat mereka akan semakin yakin dan bisa menerima apapun yang kita sampaikan. Jadi kalau kita mau di public influencer, ya minimal gunakan 3 indera dari lawan bicara ini untuk menyerap seefektif mungkin informasi yang kita berikan, yaitu indera penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Gitu. Nah, jadi memang dari apa yang misalnya produk itu kita tawarkan kepada orang lain, kalau kata lain ya harus kita pergunakan, harus kita rasakan sendiri ya Pak. Betul, ya. Sehingga orang itu juga membawa rasa percaya. Wah, ini dipakai loh sama ini biasanya gitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, dan juga Pak yang menjadi biasanya banyak orang alami ya Pak ya. Itu kalau misalnya kita sudah siap dengan apapun yang kita bicarakan tadi nih Pak. Tapi kalau misalnya respon tubuh Pak dari diri kita itu membawa hal-hal yang negatif, misalnya ketika naik panggung nih Pak. Ada orang yang udah pede, udah siap 100%, ketika naik panggung mungkin banyak melihat banyak orang, atau dengan rasa yang kok ini ruangannya tadi dingin jadi panas, biasanya ada yang gitu ya Pak ya, ada yang juga gugup, sampai juga ada yang biasanya banyak orang yang wah saya sampai sakit perut nih mau naik ke panggung. Grogi, nah ada yang banyak seperti itu Pak, istilahnya grogi ya Pak ya. Nah untuk mengatasi hal tersebut juga apakah bisa Pak? Sangat bisa. Jadi gini, jadi mengatasi grogi atau demam panggung, jadi demam panggung nanti banyak bentuk simptomnya ya. Jadi sabotase diri, sabotase diri banyak bentuknya, tadi dengan sakit perut, keringatan, kemudian suka pipis atau dan lain, itu simptom aja, yang penting dia grogi atau demam panggung. Maka kita kembalikan lagi, jadi kita ada di panggung ini itu karena benar-benar diharapkan oleh pendengar. Pertama. Yang kedua, kita ada di panggung ini karena memang kita sudah dianggap sebagai seorang publik yang punya otoritas di bidang yang akan disampaikan. Kita ada di panggung ini, pastikan diri kita sudah siap akan materi yang akan kita sampaikan juga. Dan yang ketiga, kita di panggung ini sudah siap memberikan materi ini, informasi ini dengan cara yang menyenangkan bagi mereka dan juga bagi kita selaku
seorang public speakernya atau public influencernya. Dari situ harus kita miliki dulu dalam diri kita yakinkan, dan kita memang harus yakin itu. Terus kedua, meskipun sudah dipasang tadi ya, ternyata masih ada rasa was-was misalkan, wah nanti khawatir saya nanti grogi di atas panggung lah. Maka untuk mengatasi hal itu, ke depannya memang harus kita manajemen pada pikiran kita. Jadi kita harus siap-siap ketika menghadapi fenomena seperti itu, kita siap dengan senjata kita, yaitu penangkalnya. Maka kita sering-sering lakukan afirmasi diri. Jadi gini, sugesti atau saran bila disampaikan orang lain adalah namanya sugesti. Tapi ketika sugesti atau saran ini disampaikan oleh dirinya sendiri pada dirinya sendiri, maka namanya afirmasi. Maka kita harus sering-sering mengafirmasi pada diri kita bahwasanya setiap kali saya ada di panggung, maka itu adalah dunia saya. Setiap kali ada di panggung, itu adalah waktu saya. Setiap kali ada di panggung, maka itu adalah kesempatan saya untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang bermanfaat bagi orang lain dengan berbagai macam keilmuan atau keterampilan yang akan saya sharingkan kepada orang lain. Itu sering diafirmasikan pada diri sendiri. Sebelum tidur, bangun tidur, ya afirmasikan itu sesering mungkin. Nah, sehingga itu akan menjadi sebuah program otomatis juga. Menjadi sebuah servo mekanisme ya. Jadi sebuah program otomatis dalam bawah sadar kita. Jadi setiap kali kita ada di panggung, maka rasa itulah yang akan muncul. Karena kita sudah meng-anchor. Ya kan? Sudah membuat safety net atau jaring pengaman pada perasaan kita, di pikiran bawah sadar kita, bahwa setiap kali ada di panggung, ini adalah dunia saya, ini adalah kesempatan saya, ini waktu saya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dengan cara menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu caranya. Jadi afirmasi diri sampai terengker dalam pikiran bawah sadarnya, gitu Mbak Ani. Jadi nggak perlu apa-apa sebenarnya. Tapi ketika sudah ada di panggung, ya, otomatis dia akan muncul perasaan. Yang penting pertama adalah untuk menanamkan anchornya ini ya. Jadi kalau anchor itu dibuat, itu memang ada di dalam buku psikospernetik itu bahwasannya lamanya berapa hari untuk menanamkan itu, paling cepat 3 hari. Paling cepat 3 hari. Kalau oleh dirinya sendiri loh ya. Kemudian paling lama itu 40 hari. Paling lama. Tujuannya adalah menanamkan program di dalam pikiran bawah sadar dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah, jadi afirmasi tadi, gitu. Nah, dan juga Pak, yang saya ingin tanyakan nih, kalau misalnya kita juga sudah bisa mengatasi hal tadi, nah dan juga biasanya kalau kita dengan rasa mental Pak, ya banyak sekali orang di luar sana juga yang mentalnya ini sudah terbangun dengan rapi, ternyata bisa runtuh karena banyak kasus, banyak kalau kita baca berita banyak yang bunuh diri nih karena diserang netizen mungkin ya Pak ya. Ada juga yang banyaknya apa ya, respon-respon negatif dari orang lain sehingga yang tadi apa yang kita afirmasikan tuh agak sedikit goyah Pak. Nah, dan juga mengatasi hal tersebut nih Pak, agar kalau kita itu bisa menjadi seorang public influencer yang bertahan lama istilahnya seperti itu. Ya, jadi memang gini, memang kembali Mbak, jadi kita seorang public speaker, public influencer yang benar-benar bisa berkualitas, itu tetap kembali pada 3 modal tadi. Jadi kalau kita mempelajari keilmuan ini secara ilmiah, maka yang saya sampaikan kembali kepada otoritas, kemudian data, materi, kemudian cara penyampaian atau delivery itu adalah adanya sebuah mekanisme ilmiah. Jadi untuk menjadi seorang public speaker itu harus menguasai 3, yaitu etos, logos, dan pathos. Nah, kalau kita mendengar istilah etos, logos, pathos itu kan bahasa Latin Mbak. Berarti keilmuan ini itu sudah teruji ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya. Itu menggunakan bahasa Yunani kan. Jadi etos ya memang pada otoritas. Jadi jabatan itu menjadi otoritas. Kemudian keterampilan, pengalaman itu menjadi otoritas. Logosnya
adalah data, materi yang akan disampaikan. Nah, itu pasti dari otoritas ini pasti akan bisa mempunyai data. Cuma datanya memang harus selalu diupdate. Makanya harus sering belajar terus mengupdate informasi yang dia miliki. Dan yang ketiga adalah delivery, cara penyampaian. Delivery itu tidak hanya pada komunikasi verbal atau non-verbalnya, tapi juga dikemas seperti apa. Penampilan itu juga penting. Jadi informasi yang disampaikan ketika sudah terbackup 3 ini, saya yakin semuanya akan panjang umur itu. Kita lihat aja, mohon maaf kita sebut salah satu motivator di MTGW ya. Apa itu MTGW? Nah, itu kan beliaunya kan fenomenal, Mbak. Acaranya disukai banyak orang, kata-katanya dalam banget dan sangat menginspirasi. Satu kali beliau tersandung oleh masalah pribadi. Ya kan? Kemudian memang dia di televisi, media mainstream itu sudah nggak lagi diorder. Tetapi di luar media mainstream, beliau masih bergeliat di bidangnya. Dan masih dipakai orang. Ya, karena apa? Orang itu pasti akan mencari yang dia butuhkan. Lepas siapapun yang mengatakan. Memang kalau dari ajaran agama Islam ada udzur makola wala tanzur makola. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Walaupun kalimat itu keluar dari mulut anjing, jika itu bagus, maka ambillah sebagai manfaat untuk dirimu. Ya kan? Jadi kita harus yakin itu sebagai seorang influencer, apalagi sebagai motivator ya. Yang penting yang kita sampaikan ini memang real, positif. Dengan data-data yang sudah kita update, maka kita harus tetap yakin bahwasanya yang kita sampaikan pasti akan dibutuhkan. Memang di lapangan pro kontra pasti ada. Dan kita wajib untuk selalu berpegang teguh pada yang pro dengan kita. Karena itu semangat kita. Ya kan? Dan kalaupun bertemu dengan mayoritas kontra, berarti tantangan bagi kita. Kira-kira apa yang kurang dari saya? Motifnya ke sana ya. Bukan kelemahan loh ya. Jadi apa yang kurang? Jadi yang kurang dari saya misalkan, oh ternyata cara penyampaian saya itu kurang bersemangat misalkan ya. Kita perbaiki semangat kita. Kalau misalkan, oh ternyata informasi yang saya sampaikan ini ternyata telat, kurang update. Ya kita harus update. Jadi evaluasi. Jadi ketika ada cibiran, ada haters, kemudian ada tanggapan-tanggapan miring kepada kita, memang harus kita evaluasi. Jadi kita memang tidak bisa untuk mempengaruhi mereka, sudahlah nggak usah protes ke saya, tidak bisa. Karena apa? Pikiran orang, perkataan orang, perbuatan orang itu mereka yang mengendalikan sendiri. Kita tidak bisa, cuma kita bisa menginfluence, mempengaruhi. Nah, cara mempengaruhi adalah dengan cara tadi. Jadi kita harus punya otoritas, kita punya data yang valid, update, dan disampaikan dengan cara yang tepat. Evaluasi itu terus 3 itu Mbak. Jadi memang apa yang harus kita terapkan memang tidak jauh-jauh dari 3 modal tadi ya Pak betul, ya. Apapun yang terjadi di hadapan seorang public influencer, yang penting 3 modal tadi diperkuat, nanti semuanya akan menjadi lancar sendiri. Betul, ya Pak ya. Oke Pak, nah kita juga sudah berada di akhir waktu nih Pak, tapi ada satu pertanyaan juga dari sahabat cerdas. Ini pertanyaannya cukup menarik nih Pak. Dari akun yang bernama Ferry Api, saya mau jadi YouTuber Pak, caranya gimana nih Pak? Yang penting kayaknya dilakukan aja dulu deh. Iya kan Pak? Betul. Dengan bermodalkan 3 modal tadi ya Pak ya. Gitu. Cari passion Anda. Jadi misalkan Anda kepingin di mana, cuman saran kita adalah bahwasanya buatlah konten-konten yang bermanfaat bagi dunia ataupun masyarakat sekitar Anda. Itu aja. Nah, dan juga jangan lupa nih apa yang jadi perbincangan kita sore kali ini bisa diterapkan ya Pak ya. Betul. Dan semoga juga nanti channel YouTube-nya ini akan berdampak besar nih ya Pak ya. Bukan hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri, tapi bisa menguntungkan bagi orang lain. Melihat ya. Oke, Pak, terima kasih ya Pak ya, sama-sama, sudah main nih ke studio Radio Suara Gersik. Ini adalah hari pertama setelah kita menyambut Hari Raya Lebaran ya Pak ya. Kita tetap semangat untuk hari-hari berikutnya nih Pak. Dan juga saya bersama kru yang bertugas akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program TikTok selanjutnya. Bye-bye.